Film dibuka dengan menunjukkan kuil Westgate, di mana seorang bocil membuka pintu dan melihat perubahan cuaca yang tiba-tiba dingin. Ternyata, perubahan cuaca itu disebabkan kemunculan siluman harimau putih yang ingin mengajak bocil itu bermain. Ketika siluman itu berubah menjadi manusia dan bermain dengan anak-anak, salah satu biksu muda menyadari kehadirannya dan langsung berdoa di depan patung Bodhisattva untuk mengusir siluman tersebut. Namun tiba-tiba gempa mulai mengguncang kuil dan seorang setengah dewa muncul di hadapan mereka. Sang demigod ini bernama Zhao Chu yang dikenal karena sering menyebabkan masalah dan membawa nasib buruk. Zhao Chu lalu menghadap ke siluman harimau putih dalam upayanya untuk menyelamatkan desa dari pengaruh jahat siluman harimau putih itu. Biksu yang menjadi saksi pertempuran itu pun muncul dan memohon ke Zhao Chu agar tak melanjutkan pertempuran tersebut, karena jika sampai ia membunuh si siluman harimau, maka akan menyebabkan konflik lebih lanjut serta kerusuhan yang lebih besar. Namun, si Zhao ini menolak dan dengan sombongnya berpikir kalau ia mempunyai kekuatan dahsyat yang bisa melenyapkan kehidupan para bangsa siluman. Zhao Chu lalu melempar siluman harimau ke langit dan membawanya terbang. Sementara itu, di Gunung Nasan, Sakte Harimau Putih mengetahui tentang kejadian Zhao Chu yang mengalahkan tuan muda mereka. Raja Harimau Putih pun marah besar dan memerintahkan seluruh pasukannya untuk menyerang serta menghancurkan desa Wujun yang merupakan rumah Zhao Chu. Sebagai balas dendam atas kematian putranya, Raja Harimau juga menawarkan hadiah khusus bagi siapa saja yang bisa temukan pintu akses masuk ke desa Wuzun. Karena memang desa itu dilindungi mantra kuat yang mencegah para siluman memasukinya. Serangan yang akan dilakukan pasukan Harimau Putih ini kemudian sampai ke kuil Westgate. Para prajurit yang selama ini menjaga perdamaian antara manusia dan siluman pun mulai berkumpul di kuil Westgate. Si biksu lalu menceritakan lebih banyak tentang Zhao Chu, di mana pada 10 tahun yang lalu ada meteor jatuh di depan kuil. Zhao Chu dan teman-temannya yang masih kecil pun langsung menuju ke lokasi jatuhnya meteor. Namun Zhao Chu yang agak tengil ini malah buang air kecil di batu tersebut. Dan seketika itu juga kilatan cahaya menyambar tubuh Zhao Chu. Ternyata batu itu bukan batu meteor biasa, melainkan Seven Star Stone yang memiliki kekuatan super. Untungnya, Jenderal Zhou Fang yang juga ayah dari Zhao Chu segera memutus kekuatan itu. Dan kini, Zhao Chu memiliki sebagian kekuatan dari Seven Star, sementara batu dari Seven Star itu dibuat untuk baju sirah dan pedangnya bisa membunuh Raja Harimau Putih. Selama 10 terakhir itulah perang antara manusia dan siluman harimau terjadi hingga menyebabkan penderitaan tanpa akhir bagi menungso. Sampai akhirnya Zhou Fang mengorbankan dirinya dan pedangnya untuk menyegel desa Wujun agar para warga desa terlindungi dari serangan para siluman. Setelah mendengar cerita itu, salah satu prajurit wanita bernama Gaulang nekat pergi mencari Zhao Chu agar mengalahkan pasukan Harimau Putih dan kembali membawa perdamaian. Si biksu pun menunjukkan kalau rumah Zhao Chu ada di desa Wujun yang berada di balik badai angin. Namun, saat Gaulang memasuki desa Wujun, ia diikuti oleh siluman naga putih yang mengambil kesempatan itu untuk masuk ke desa Wujun. Tepat setelah masuk ke desa, Gaulang terkejut melihat penduduk desa berlarian ketakutan karena melihat keberadaan siluman naga putih. Namun, Zhao Chu dengan cepat menangani situasi ini dan dengan mudahnya mengalahkan si siluman Yusung tersebut. Meskipun begitu, warga desa mulai tak menyukai keberadaan Zhao Chu yang menyebabkan para siluman mencoba menyerang desa mereka. Salah satu prajurit bernama Chang Wu dan pasukannya pun mengambil tindakan untuk mengusir Zhao Chu dari desa. Tapi Zhao Chu tentunya menolak
karena desa tersebut sudah menjadi rumahnya dan sebagai desa kelahirannya. Karena hal itu, Zhou pun terlibat pertempuran dengan mereka. Ketika Zhou dan Chang Wu ingin membunuh satu sama lain, Zhou langsung dihentikan oleh Jenderal Chang yang merupakan ayah dari Chang Wu yang meminta Zhou untuk pergi dari desa ini. Gaulan yang mengikuti Zhou kemudian berakhir di warung Mbak Slebeo, di mana mereka bertemu sekelompok preman. Ketika Gao sedang mencari Zhou, para preman itu malah mengajak ribut dan siap untuk menyerang Gaulan. Untungnya, Gao ini bisa melawan mereka hingga melukai salah satunya. Dan saat yang lain hendak menyerang Gaulan dengan parang-parangnya, Zhou muncul untuk mengalahkan para preman tersebut. Setelah kejadian itu, Gaulan mengungkapkan tujuannya mencari Zhou, yaitu untuk memohon Zhou mengalahkan sakti siluman harimau putih agar peperangan tak berlanjut lagi. Meskipun keberadaannya sudah tidak diinginkan lagi bagi Dewasa Wujun, tapi Zhou tergerak untuk membantu melawan siluman harimau. Keduanya lalu pergi ke rumah tua milik orang tua Zhou. Saat sampai di sana, Zhou mengingat masa kecilnya yang dimarahi bapaknya karena sering top up Diamond Mobile Legends. Meskipun begitu, Zhou merasa rindu karena tak bisa bertemu dengan orang tuanya lagi. Keesokan harinya, Zhou terkejut mendengar kabar kalau Jenderal Chang meninggal. Diketahui kalau Chang Wu sendirilah yang membunuh ayahnya karena ingin mengambil tahta sebagai jenderal dan bisa menjadi satu-satunya pemimpin di desa Wujun. Dan lebih parahnya lagi, Chang Wu juga membuat gosip yang menuduh Zhou sebagai dalang di balik kematian Jenderal Chang. Rencana licik Chang Wu menghasut para warga agar membenci Zhou pun akhirnya berhasil. Di malam harinya, saat upacara pemakaman Jenderal Chang, Zhou datang sebagai penghormatan terakhir. Akan tetapi, Chang Wu malah menyuruh pasukannya untuk menembakkan panah ke arah Zhou. Namun tak ada satupun anak panah yang mengenai kulit Zhou. Di waktu yang sama, Raja Harimau Putih muncul untuk membalaskan dendam atas kematian putranya di tangan Zhou. Sementara itu, Chang Wu mengambil kesempatan ini untuk membunuh siluman Raja Harimau dengan menggunakan batang besi. Namun, si Raja Harimau malah menangkap besi itu dan mencoba menusukkannya ke Zhou. Raja Harimau juga melilitkan besi itu di sekitar tangannya dan langsung memukul Zhou. Setelah pukulan dasar dari si Raja Harimau, kekuatan Seven Star yang ada di tubuh Zhou menghilang. Tak hanya itu saja, Raja Harimau juga membawa Zhou terbang setinggi mungkin dan melemparkannya dengan sekuat tenaga. Tak puas sampai di situ, Raja Harimau Putih lalu lanjut mengamuk dan berniat menghancurkan desa Wujun. Sementara Chang Wu memohon ampun ke Raja Harimau dan berjanji akan setia serta melakukan apapun yang diinginkan oleh Raja Harimau. Di sisi lain, di kuil Westgate, Gaulan berdoa ke patung Bodhisattva agar Zhou kembali hidup. Dan seketika itu juga, tiba-tiba selai daun jatuh tepat di depan tubuh Zhou. Dan dengan ajaibnya, Zhou kembali hidup meskipun tidak memiliki kekuatan Seven Star lagi. Zhou lalu bangkit dengan tekadnya untuk melawan Raja Harimau Putih. Ia lalu tiba di warung Mbak Slebeo dan mendapatkan nasihat dari beliau agar tetap kuat dan tidak mudah menyerah, layaknya seperti Dupir.
Mbak Slebel juga mengingatkan Zoju kalau kesuksesan itu selalu dimulai dengan tantangan. Mendengar masukan dari Mbak Slebel, Zoju pun menyiapkan diri untuk berangkat melawan Raja Harimau Putih serta pasukannya. Kemudian, saat Zoju berjalan melewati perbukitan, ia merasa sakit hati melihat keadaan desa Wujun yang kini hancur porak-poranda. Zoju juga merasa bersalah karena tindakannya lah yang menyebabkan warga desa menderita. Tanpa ada pilihan lain, Zoju pun pergi ke tempat rahasia untuk mengambil baju sirah yang terbuat dari batu Seven Star. Namun, Chang Wu dan pasukannya tiba-tiba muncul untuk menghentikan Zoju. Dengan penuh ketekatan, Zoju pun siap bertarung melawan mereka. Namun sebelum itu terjadi, Gaulan muncul untuk membantu Zoju melawan Chang Wu serta pasukannya. Gaulan lalu bertarung secara sengit melawan ratusan pasukan. Dengan begitu, ia memberi kesempatan ke Zoju untuk mengambil baju sirah dan pedangnya. Meskipun Gaulan kalah jumlah, tapi ia tidak gentar karena ia memiliki Hasklaw dan Windtalker. Sementara itu, di ruangan rahasia, Zoju berhasil menemukan baju sirah serta pedang peninggalan ayahnya. Ia lalu dengan cermat mengikuti perasaannya membaca instruksi pemakaian baju sirah tersebut. Di saat itulah, gelombang energi dari kekuatan Seven Star mulai muncul di dalam dirinya. Kita lalu kembali lagi ke Gaulan yang berjuang untuk hidupnya melawan pasukan Chang Wu. Dan saat dirinya tak bisa lagi melawan, Chang Wu mengambil kesempatan ini untuk membunuhnya. Tapi untungnya, Zoju datang tepat waktu dan melancarkan pukulan kuat ke arah Chang Wu hingga membuat Chang Wu terlempar jauh. Zoju lalu membawa Gaulan ke tempat yang aman dan memastikan kalau ia baik-baik saja. Setelah itu, ia lanjut mencari Raja Harimau Putih menggunakan kekuatan dari Seven Star yang baru dipulihkan melalui baju sirah dan pedangnya. Karena memang kekuatan barunya ini lebih hebat dari sebelumnya, bahkan bisa melacak keberadaan sang musuh. Zoju lalu pergi ke kuil West Gate, di mana ia bertemu dengan Sakti Harimau Putih yang sedang bersiap membantai para biksu dan prajurit lainnya. Dengan tekadnya, Zoju kemudian melakukan aksi ganasnya menghajar pasukan musuh. Namun, Raja Harimau bukanlah orang yang mudah dikalahkan. Ia dengan cepat bergerak menuju Zoju dan langsung menyerangnya hingga terpental jauh. Raja Harimau lalu mempersiapkan serangan semburan api panasnya ke arah Zoju. Namun Zoju beberapa kali berhasil menghindarnya. Para penduduk desa yang melihat itu pun keluar dari persembunyiannya agar Raja Harimau menghentikan aksinya. Namun, kekuatan besar dari langit terus muncul menyerang Zoju. Sabarnya Zoju mengumpulkan semua kekuatannya dan menyerang ke arah Raja Harimau hingga terjadi pertarungan yang intens. Saat keduanya melepaskan kekuatan penuh mereka, ledakan besar di langit terjadi hingga menerangi seluruh wilayah di sekitarnya. Sementara itu di kuil, Gaulan diliputi kesedihan sambil menunggu Zoju kembali. Meskipun sebenarnya sedikit kemungkinan Zoju untuk hidup setelah pertempuran tadi. Beberapa waktu kemudian, kini Gaulan mengambil alih tanggung jawab untuk membersihkan dan merawat rumah tua milik keluarga Zoju. Sehingga akhirnya, penduduk desa selalu mengingatkan pengorbanan Zoju melawan siluman Raja Harimau. Lalu, saat Gaulan sedang merawat tanamannya, bintang jatuh tiba-tiba meleset di atas langit. Gaulan pun terlihat beringas-beringis karena kemungkinan itu sebagai tanda kalau Zoju kembali hidup. Dan film pun berakhir. Film dibuka dengan anak laki-laki bernama Meng Yang yang melihat seorang prajurit di tengah hujan lebat. Meng Yang pun menjadi ketakutan dan bergegas ke ayahnya yang sedang membuat pedang. Ternyata ayah Meng Yang ini adalah Meng Zizi, orang yang cukup terkenal karena mahir dalam membuat pedang di seluruh Tiongkok.
Bahkan, Esar pun memintanya untuk membuat pedang istimewa yang disebut sebagai Hanwam. Saking istimewanya, banyak orang yang menyerang untuk mengambil pedang tersebut. Jadi Meng Zizi segera membuat pedang kuat lainnya yang dinamai Chung Ying untuk melawan pedang ajaib Hanwam. Sementara itu, di depan Meng Zizi kerja, terjadi perkelahian besar antara orang-orang yang ingin melindungi Meng Zizi dengan para prajurit. Selang beberapa saat setelah Meng Zizi menyelesaikan pedang Chung Ying, ia menyuruh Meng Yang pergi melarikan diri sambil memberikan pedang Chung Ying yang baru saja setengah jadi. Meng Zizi lalu mendorong Meng Yang ke dalam sungai sebelum akhirnya ia ditangkap oleh para prajurit. Pemimpin prajurit yang bernama Zhao Han lalu merebut pedang Hanwam dan kemudian membunuh Meng Zizi. Scene lalu menampilkan saat Meng Yang sudah tumbuh remaja dan menjadi nakal bersama teman-temannya yaitu Dalau dan Zuko. Mereka sering mengganggu orang yang lewat di depan tongkrongan mereka. Lalu, di suatu hari saat mereka mencoba merampok sejumlah emas dari seorang pria, Meng Yang pun mengeluarkan pedang Chung Ying-nya, namun langsung dihentikan oleh pria tersebut yang memiliki refleks sangat cepat. Meng Yang pun tak lagi-lagi berani dengan pria tersebut. Di waktu yang sama, pria misterius itu menyadari pedang yang dimiliki Meng Yang dan menanyakan dari mana ia mendapatkannya. Namun, Meng Yang dengan kembelitinya tak mau memberitahu asal pedang tersebut. Pria itu juga tak terlalu peduli dan pergi begitu saja setelah memberi Meng Yang sebuah liontin giok. Beberapa saat kemudian, ketiga bujang itu sampai di sebuah kota yang disebut Red City. Di situ terlihat banyak orang yang sudah menunggu gerbang dibuka untuk masuk ke dalam Red City. Tetapi para penjaga tak mau membukakan gerbangnya. Sampai akhirnya seorang pria dengan pakaian serba putih muncul yang ternyata adalah Pangeran Dulian. Di mana ia curhat kepada penjaga kalau ia sebenarnya ialah pangeran yang diusir dari istana. Alhasil kepala penjaga pun mengabulkan permintaan Dulian untuk membukakan gerbang tersebut. Meng Yang kemudian menyerahkan liontin giok itu ke seorang gadis yang tinggal bersamanya. Gadis itu adalah Xiao Yu. Meng Yang memintanya agar menggunakan liontin itu untuk membayar utang mereka ke seorang pria bernama Mr. Singh. Singkat cerita, Xiao Yu pun pergi menemui Mr. Singh untuk melunasi hutang mereka. Xiao Yu juga mengarang cerita tentang mendapatkan giok tersebut. Namun, Mr. Singh tak mau menerima giok itu karena ia tahu kalau giok itu milik Zhongzhan, si pemilik pedang terkenal. Lalu, Mr. Singh malah membuat kesepakatan dengan Xiao dan yang lainnya. Jika mereka bisa membunuh Zhongzhan, maka hutang mereka lunas. Sementara itu, Meng Yang mendatangi seorang pembuat pedang untuk mengasah pedangnya. Namun, pembuat pedang mengatakan kalau pedang ini terlalu unik untuk ia kerjakan. Meng Yang pun kembali menemui teman-temannya, akan tapi ia tetap di luar dan mendengar percakapan mereka. Di mana mereka kesal karena tak memiliki pekerjaan. Mendengar hal ini, Meng Yang pun merasa tak enak. Jadi, ia pun pergi ke makam ayahnya untuk menjernihkan pikiran. Di sana, Meng Yang juga melihat Dulian sedang menyantai sambil memainkan selulingnya. Di keesokan harinya, Meng Yang memutuskan untuk menjual pedangnya dan mendapatkan uang untuk teman-temannya. Akan tapi, Xiao Yu tiba-tiba muncul dan langsung menghentikannya. Bersama dengan itu, Mr. Singh juga muncul untuk menawarkan mereka pekerjaan, yaitu mengawal seseorang untuk pergi ke kerajaan dan akan dibayar dengan jumlah yang lumayan. Meng Yang dan teman-temannya pun langsung bersemangat mendapatkan pekerjaan tersebut. Di hari berikutnya, mereka mulai berangkat menemui orang yang akan mereka antar ke kerajaan. Dan ternyata orang itu adalah Dulian. Mereka pun memulai perjalanan mereka sambil diawasi oleh kepala penjaga dan Mr. Singh di atas gerbang. Di malam harinya, gerombolan itu sampai di penginapan mewah. Xiao Yu pun berpikir kalau Dulian ini orang penting. Dan saat makan malam, Meng Yan mencoba menguji Dulian untuk melihat apakah pria itu memang kaya atau orang penting seperti pangeran. Tapi, akhirnya Dulian mengaku ke mereka kalau ia adalah pangeran. Meskipun begitu, Dulian tak sombong dan mengajak mereka makan bersama di satu meja. Bersama dengan itu, Pangeran Dulian lalu melihat pedang Chung Ying milik Meng Yan dan menganalisa kualitas-kualitas khusus dari pedang tersebut hanya dengan melihat sekilas. Setelah makan malam, Xiao Yu dan Meng Yang kemudian mengobrol untuk memutuskan melanjutkan perjalanannya sebelum matahari terbit.
Namun, tiba-tiba mereka mendengar suara kecapi. Ternyata, musik itu sebagai tanda untuk sekelompok penjahat untuk menyerang. Seketika kelompok penjahat itu pun mengejar dan menyerang Pangeran Dulian. Pertarungan antara gerombolan Meng Yan dan sekelompok penjahatan pun terjadi. Tapi akhirnya, Meng Yan and the gang berhasil menjatuhkan para penjahat tersebut. Si pemain kecapi itu lalu muncul, dan pria itu adalah Zhongzhan. Meng Yan pun terkejut karena pedangnya tiba-tiba menyala tepat setelah Zhongzhan muncul. Di saat itulah, Zhong langsung melakukan serangan ke Pangeran Dulian. Namun, Meng Yan berhasil menghentikannya dengan serangan pedangnya, dan membuat Zhong serta kelompoknya mundur. Tetapi, salah satu anak buah Zhong dengan sengaja menyalakan api dan membakar penginapan tersebut. Untungnya, Meng Yan dan yang lainnya berhasil menyelamatkan diri. Karena perjalanan mereka terlalu beresiko, Pangeran Dulian pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya sendirian. Namun Meng Yan menolak dan ia malah minta Xiao Yu untuk membawa yang lain pulang, sedangkan Meng Yan menemani Pangeran Dulian melanjutkan perjalanannya. Keesokan harinya saat keduanya melanjutkan perjalanan, mereka menemukan sisa-sisa pembunuhan di tengah hutan. Jadi mereka pun mengambil jalur yang sekitarnya lebih aman. Sebelum melanjutkan perjalanan, Meng Yan menggantungkan liontin gioknya di pohon bambu. Tak lama kemudian, mereka sampai di pedesaan untuk beristirahat sebentar. Keduanya juga sempat marung di warung Mr. Kongzi, tapi tiba-tiba beberapa penjahat muncul. Jadi, Mr. Kongzi langsung membawa Pangeran Dulian dan Meng Yan ke dalam warung untuk bersembunyi. Karena penjahat itu tak menemukan Pangeran Dulian, mereka pun akhirnya menyeret Mr. Kongzi. Melihat hal itu, Meng Yan pun jadi kesal dan berniat membantu Mr. Kongzi. Namun, Pangeran Dulian menahannya untuk mencari solusi lain. Ia mengungkapkan kalau tujuannya pergi ke kerajaan untuk naik tahta dan membantu orang-orang yang dalam kesusahan. Sementara itu, di tempat lain, Zhong melihat liontin giok yang sebelumnya digantung oleh Meng Yan. Di malam harinya, Meng Yan dan Pangeran Dulian mengobrol membahas bagaimana Pangeran Dulian terpaksa pergi ke Red City karena ada yang menuduhnya tak mengikuti aturan sang raya. Bahkan, orang itu juga berencana untuk membunuhnya jika Pangeran Dulian kembali ke kerajaan. Di tengah obrolan itu, Meng Yan lalu pergi sebentar untuk pipis. Namun di saat itulah, Zhong muncul dan menanyai Meng Yan dari mana ia mendapatkan pedang Chung Ying tersebut. Akan tapi, Meng Yan menolak untuk menjawab pertanyaan itu dan bersiap untuk memulai pertarungan. Di waktu yang sama, mereka mendengar suara aneh yang ternyata adalah teman-teman Meng Yan yang kembali lagi untuk membantunya. Ketika Meng Yan dan yang lainnya mencoba pergi, Zhong serta anak buahnya segera melakukan serangan ke mereka. Di tengah pelarian mereka, Dalu tersandung yang kemudian dibantu oleh Zuko. Dan saat Meng Yan ingin membantu, Pangeran Dulian menghentikannya karena itu terlalu berbahaya. Alhasil, Dalu dan Zuko pun mati di tangan anak buah Zhong. Sedangkan Pangeran Dulian, Meng Yan, dan Xiao Yu berhasil melarikan diri dan tergelincir di jurang. Meng Yan pun jadi kesal karena kehilangan sahabat-sahabatnya. Selang tak lama, sekelompok pemberontak menemukan mereka dan membawa mereka ke Komandan Zhou. Awalnya, Komandan Zhou tak mengenali Pangeran Dulian, tapi setelah Pangeran menceritakan tentang kejadian yang dialaminya, Komandan Zhou merasa kasihan dan biarkan mereka istirahat sebentar. Di malam harinya, Pangeran Dulian menemui Komandan Zhou untuk mengucapkan terima kasih karena membiarkan mereka beristirahat. Dulian lalu memperhatikan beberapa bilah kayu yang berisi puisi lama yang tertulis di atasnya dan bisa menyelesaikan puisi-puisinya yang belum selesai. Komandan Zhou pun kagum dengan kecerdasan Pangeran Dulian dan menyarankan agar Pangeran sementara waktu tinggal bersama mereka. Tak lama kemudian, Pangeran Dulian melihat Meng Yan sedang melatih kemampuan bela dirinya. Dulian pun bergabung untuk membagikan beberapa tips saat bertarung menggunakan pedang. Sang pangeran mengajari Meng Yan agar yakin pada diri sendiri meskipun pedang Chung Ying sudah agak tumpul karena tak pernah diasah. Di pagi harinya, Meng Yan, Pangeran, dan Xiao Yu melihat jalan keluar di dalam goa tempat para pemberontak berkumpul. Tapi sebelum mereka kabur,
Komandan Zhou berhasil menangkap mereka dan menyadari kalau ia sudah membantu Pangeran Dulian. Tapi mereka malah mencoba pergi begitu saja. Komandan Zhou pun tanpa ragu menyuruh anak buahnya untuk mengeksekusi Pangeran Dulian dengan cara dibakar. Dan saat Dulian akan dieksekusi, Meng Yan mengajukan diri untuk menyalakan apinya. Tapi tentunya hal itu tidak dilakukan Meng Yan karena ia malah memanfaatkan momen ini dengan mengatakan kalau Pangeran Dulian ini sangatlah baik. Bahkan, istri Komandan Zhou juga setuju dengan pernyataan Meng Yan. Mendengar hal itu, Komandan Zhou pun berubah pikiran dengan membebaskan Pangeran Dulian. Tak hanya itu, Komandan juga memberi arah jalan tercepat untuk menuju ke kerajaan. Dan akhirnya, mereka pun melanjutkan perjalanannya kembali. Di lain tempat, Zhong memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan menyerahkan pedang Hanwam-nya ke Jenderal Zhou Han. Namun, keputusan Zhong itu membuat Jenderal marah sampai-sampai ingin membunuh Zhong menggunakan pedang tersebut. Untungnya, Zhong dengan cepat menghindar dan mengancam balik sang Jenderal menggunakan pisau. Sementara itu, Meng Yan dan yang lainnya melintasi Sungai Han menggunakan getek. Meng Yan dan Dulian lalu mulai mengobrol tentang pedang Chungying milik Meng Yan yang diberikan oleh ayahnya. Pangeran Dulian juga mengucapkan terima kasihnya ke Meng Yan karena sudah membantu melepaskan Dulian dari sekelompok pemberontak. Tak lama setelah mereka sampai di daratan, Zhong muncul lagi tapi langsung pergi begitu saja. Kini, Meng Yan dan yang lainnya hampir sampai di kerajaan. Namun lagi-lagi mereka dihadapi dengan rintangan lain, yaitu munculnya Jenderal Zhou Han bersama pasukannya. Dan saat Meng Yan melihat pedang Hanwam yang dibawa oleh Zhou Han, ia menyadari kalau pedang itulah yang digunakan untuk membunuh ayah Meng Yan. Karena dendam lama, Meng Yan pun segera menyerang Jenderal dan pertarungan antara mereka akhirnya terjadi. Sayangnya, dalam pertarungan ini Meng Yan bukanlah pemenangnya. Jadi, Pangeran Dulian menawarkan dirinya untuk disandra. Dan sebagai gantinya, mereka harus melepaskan Meng Yan serta Xiao Yu. Di malam harinya, Meng Yan dan Xiao Yu duduk bareng sambil melihat sunset. Xiao Yu yang tak kuat menahan lukanya pun akhirnya menyerah dan mati di rangkulan Meng Yan. Setelah kehilangan Xiao Yu serta teman-temannya, Meng Yan memutuskan untuk membuang pedang Chungying-nya. Sementara itu, Pangeran Dulian sampai di kerajaan dan melihat ayahnya yang sudah sekarat karena sakit. Tapi, kesedihannya malah bertambah karena Jenderal Zhou Han tanpa ragu membunuh kaisar tepat di depan Pangeran Dulian. Dan parahnya lagi, Jenderal Zhou Han dengan sengaja menempatkan pedangnya di tangan Dulian dan menikam dirinya sendiri. Seolah-olah Dulianlah yang membunuh Zhou Han. Alhasil, Dulian pun ditangkap dan dikurung, sedangkan Zhou Han yang pura-pura mati tersenyum bahagia. Di sisi lain, Meng Yan kembali ke tempat persembunyiannya para pemberontak. Tapi di sana ia malah mendapati semua orang terbunuh dengan kejam. Di sini ia lalu bertemu dengan Zhong. Ia mengungkapkan kalau kekacauan ini semua sudah diatur oleh Jenderal Zhou Han. Zhong juga mengatakan kalau pedang Chungying milik Meng Yan ini sangat istimewa dan berpotensi mengalahkan pedang Hanwam. Mengetahui hal itu, Meng Yan akhirnya memutuskan untuk mengambil kembali pedang Chungying yang sebelumnya sudah ia buang. Tak lama kemudian, Meng Yan menemukan pedangnya tertancap di bebatuan. Saat ia mencabutnya, Meng Yan dibawa ke suasana runtuhan tempat kerja ayahnya yang dulu, di mana ia terbayang dengan masa lalu suramnya. Meng Yan lalu menjeburkan diri ke sungai, di mana ia melihat visi ayahnya yang menekankan kalau Meng Yan harus menggabungkan tekadnya dengan pedang Chungying. Di hari berikutnya, Pangeran Dulian ditetapkan bersalah dan siap untuk dieksekusi di depan kerajaan. Di waktu yang sama, Meng Yan muncul untuk menghentikan eksekusi tersebut. Dan ia datang tidak sendirian, melainkan bersama warga kerajaan lalu Komandan Zhou yang masih hidup dan juga Zhong. Alhasil, pertarungan besar pun terjadi. Tak tinggal diam, Meng Yan lalu masuk ke dalam kerajaan untuk menolong Dulian. Dan saat Meng Yan melawan para prajurit, darahnya menyatu dengan pedang Chungying yang akhirnya pedang itu menjadi lebih tajam dari sebelumnya.
Kini hanya tersisa satu musuh, yaitu Jenderal Zhou Han. Jadi, Meng Yan menggunakan semua kekuatannya untuk mengalahkan Zhou Han. Dengan menggunakan pedang Chungying, Meng Yan akhirnya berhasil mengalahkan Jenderal Zhou Han dan menyelamatkan Pangeran Dulian. Para warga kemudian mulai bersorak-sorai setelah melihat Pangeran Dulian yang masih selamat. Dulian juga mengucapkan terima kasihnya ke Meng Yan yang beberapa kali sudah menyelamatkannya. Sementara itu, Meng Yan yang sudah menyelesaikan misinya memilih untuk kembali ke tempat kerja ayahnya yang dulu untuk mencari ketenangan. Beberapa tahun kemudian, Meng Yan mendapatkan kunjungan dari Pangeran Dulian yang sejak kejadian itu diangkat menjadi Kaisar Tiongkok. Di situ, Pangeran Dulian terlihat memainkan sulingnya yang mengingatkan Meng Yan saat pertama kali mereka bertemu. Dan film pun berakhir.